warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? I hope you are fine and always happy. Senang sekali hari ini Ustazah Nurul bisa menemani kalian belajar di pembelajaran tematik tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4 menyayangi hewan di pembelajaran yang ketiga dan pembelajaran yang keempat. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sayang, hari ini Ustazah akan mengajak kalian mengamati bagaimana si Udin merawat hewan anak ayam dan bagaimana si Beni yang suka memelihara ikan. Selain itu, kalian juga akan belajar bagaimana caranya membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan gambar, membuat cerita berdasarkan gambar, dan yang terakhir menentukan profesi dan jenis pekerjaan seseorang berdasarkan gambar pula. Hari ini kita akan belajar berdasarkan gambar. Senang sekali tentunya. Sebelum belajar, mari kita meneriakkan tematik asyik. 1, 2, 3. Tematik asyik. Hore! Selamat belajar bersama Ustazah Nurul. Anak-anak, kalian akan diajak Ustazah untuk mengamati kegiatan Udin bersama ayam peliharaannya. Udin sangat sayang kepada ayam-ayam itu. Oleh karena itu, Udin selalu memberikan yang terbaik untuk ayamnya agar ayamnya selalu sehat. Berikut ini adalah petunjuk merawat anak ayam ala Udin. Yang pertama, Udin memilih anak ayam yang sehat. Yang kedua, membuat kandang ayam sederhana yang terbuat dari kardus dan diberikan jerami. Yang ketiga, memberikan lampu untuk menghangatkan kandang. Yang keempat, melengkapi dengan tempat makan dan minum agar anak ayam bisa makan dan minum di dalam kandang. Yang kelima, mengganti air minum ayam setiap hari. Dan yang keenam adalah memberi makan ayam dengan biji-bijian seperti beras. Setelah kalian merawat anak ayam, ayo diajak Ustazah untuk membuat boneka ayam dari kardus bekas. Yang perlu kalian siapkan adalah kardus, kapas, bulu ayam, lem, gunting, stik es krim, dan pensil. Yang kedua, kalian membuat pola di atas kardus bekas. Seperti ini polanya. Ketiga, kalian menggunting pola dan menempelkan sesuai bagian yang sudah kalian buat tadi. Yang keempat, menempelkan kapas atau bulu ayam pada gambar. Yang kelima adalah menempelkan stik pada gambar anak ayam. Maka jadilah kreasi dari kardus bekas berbentuk boneka ayam. Anak-anak, ayam itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Selain dagingnya, telur ayam pun dapat diolah menjadi berbagai makanan. Seperti pada gambar berikut, kreasi dengan telur. Wah, enak semuanya nih. Ada telur goreng, telur rebus, telur dadar, telur gulung, juga ada kue bolu. Hah? Kue bolu? Iya, salah satu bahan dari kue bolu adalah telur anak-anak. Dan semuanya ini sangat enak. Sekarang kita akan melihat apa sih yang sedang dilakukan Beni. Nah, ada 4 gambar nih. Kalian tahu ya, kalau gambar yang pertama itu Beni sedang membeli ikan di toko ikan. Yang kedua, Beni memasukkan ikan ke dalam akuarium. Yang ketiga, Beni sedang memberi makan ikan. Dan yang keempat, Beni sedang membersihkan akuarium. Anak-anak, dari keempat gambar ini kalian akan membuat cerita sesuai urutan gambar. Seperti apa hasil ceritanya? Coba lihat yang sudah dibuat Ustazah. Anak-anak, apakah kalian sudah bisa membuat cerita sesuai gambar? Ustazah beritahu ya, kalian harus memperhatikan penggunaan huruf kapital dan huruf kecil serta tanda titik. Setiap awal kalimat, huruf pertama yang kalian tulis harus menggunakan huruf kapital. Setelah itu, jika kalimatnya sudah selesai, kalian harus memberikan tanda titik. Karena ini berbentuk paragraf, maka kalimat yang pertama harus menjorok ke dalam. Sehingga ada seperti itu ya, jedanya gitu ya.
Kemudian kalian tulis berdasarkan gambar yang sudah ditata dari nomor 1 sampai nomor 4. Inilah cerita yang sudah dibuat Ustazah. Benny membeli ikan di toko ikan pada hari Minggu. Benny lalu memasukkan ikan yang dibeli ke dalam akuarium. Dia lalu memberikan makan pada ikan setiap pagi dan sore hari. Benny membersihkan akuariumnya seminggu sekali. Jadi seperti itu anak-anak, kalian harus memperhatikan aturan dalam membuat cerita bergambar. Setelah kalian membuat cerita sesuai urutan gambar, kalian juga perlu mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan. Yang pertama, memberi makan ikan. Yang kedua, membersihkan akuarium. Yang ketiga, mengecek filter air. Yang keempat, mengganti air akuarium. Yang kelima, membersihkan hiasan di dalam akuarium. Jika ini kalian lakukan, maka ikan kalian pasti akan sehat dan akuarium terus terjaga kebersihannya. Anak-anak, ada lagi nih yang kalian perlu ketahui yang berhubungan dengan ikan, yaitu profesi dan jenis pekerjaan. Ustazah memberikan 2 gambar. Kita bahas satu persatu ya. Di gambar yang pertama terlihat orang yang sedang berada di atas perahu dan sedang mencari ikan dengan jaring. Berarti profesinya sebagai nelayan dan pekerjaannya yaitu mencari ikan. Gambar yang kedua itu seperti di pasar ya. Seperti orang menawarkan jualannya. Jadi, profesi orang tersebut adalah pedagang, sedangkan pekerjaannya adalah menjual ikan. Seperti itu ya anak-anak. Kira-kira selain 2 jenis profesi dan pekerjaan yang Ustazah jelaskan, yang berhubungan dengan ikan masih ada lagi enggak? Masih ada dong. Seperti pembuat ikan asin, itu kan juga berhubungan dengan ikan. Saat kalian akan mencari ikan, maka lakukan dengan bijak. Dengan apa? Mencari ikan dengan jaring secara tradisional atau dengan memancing. Jangan sampai kalian mencari ikan dengan cara dibom atau menggunakan pukat harimau. Karena apa? Saat kamu menjatuhkan bom, maka terumbu karang bisa saja rusak. Dan biota-biota kecil yang ada di dalamnya juga bisa mati. Begitupun saat menggunakan pukat harimau. Seharusnya hewan-hewan kecil yang masih bisa tumbuh menjadi besar bisa terbawa oleh pukat harimau. Bisa saja ya terjadi kepunahan. Jadi kita juga harus ikut melestarikan ikan. Friends, pembelajaran kita di hari ini sudah selesai. Kalian tentunya sudah belajar bagaimana sih cara merawat hewan kesayangan. Saat kalian merawat hewan kesayangan itu, maka Allah juga akan sayang kepada kalian semuanya. Selain itu, kalian juga sudah belajar tentang bagaimana sih jenis profesi dan pekerjaan seseorang. Semua jenis pekerjaan itu harus kita hormati dan kita hargai. Kalian memang hebat ya anak-anak. Baiklah, Ustazah akhiri pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to obey your parents, don't forget to study hard and be careful and be good students ya. Ustazah akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi